Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kaji kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah yang saya hormati, mari kita senantiasa meningkatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpah curah nikmat karunia-Nya kita sekalian masih bisa melaksanakan aktivitas tugas keseharian kita dengan baik, dan juga terlebih lagi yang paling kita rasakan saat ini yaitu disampaikannya niat dan nomor kita untuk bisa hadir di masjid ini melaksanakan salat maghrib berjamaah yang kita lanjutkan dengan taklim dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap berlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya dia hingga yaumil kiamah. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, sampai pertemuan kemarin itu kita sudah bersama-sama membahas, mempelajari yaitu surah ketiga, surat Ali Imran, itu sampai ayat keempat. Yang di sana kemarin kita mempelajari bahwa tauhidnya, tauhidan Allah, yang tidak ada Tuhan, tidak ada yang Tuhan yang patut disembah, tetapi hanya Dia yang maha hidup terus menerus mengurus makhluknya. Nah, ini manusia diciptakan Allah dari unsur-unsur yang ada di bumi ini. Unsur itu ganti-ganti, nanti orang dulu hancur, ganti terus-terus. Nah, jadi ini Pak ahli juga sudah menemukan penemuan ilmu yang pengetahuan terbaru itu bahwa sel-sel di tubuh kita, atom-atomnya itu lebih tua dari umur bumi itu sendiri. Jadi sel kita yang dipakai di tubuh kita ini itu dulu dipakai untuk yang lain sampai sekarang pada kita itu usianya seperti itu, lebih dari jutaan tahun. Nah, ini berarti di sini kita memahami Allah terus-menerus mengurus makhluknya, diciptakan makhluk baru, diberi ruh, kemudian ruh nanti kembali, ruhnya ini baru lagi, tapi badannya, fisiknya ini terus menerus ganti-ganti. Yang kemarin jadi kulit kita lepas, ganti yang lain, terus air yang kita minum juga bisa berasal dari mana dan terusnya. Jadi Allah terus menerus mengurus makhluknya. Nah, karena Allah ini menciptakan kita, memberi tugas kita sebagai khalifah Allah di muka bumi, maka Allah memberikan tuntunan berupa kitab Al-Quran ini diturunkan dengan benar, dan juga sebelumnya itu sudah diturunkan Taurat dan Injil, kitab Taurat, kitab Injil. Ini sebelumnya dulu Taurat dan Injil ini adalah petunjuk bagi manusia hudalinas. Kemudian dari Taurat Injil itu akhirnya di Nabi yang terakhir Rasulullah Muhammad SAW itu diturunkanlah Al-Quran sebagai Al-Furqan, pembeda. Nah, sampai ayat terakhir kemarin itu siapa orang yang mereka ingkar, menutup dirinya terhadap ayat-ayat Allah, kafaru bi ayatillah, jadi menutup diri, menutup hati, akal pikirannya bi ayatillah, dari ayat-ayat Allah. Ayat ini ada ayat qauliyah Quran, ayat kauniyah, ada ayat insan yang di dalam diri kita ini, semua ayat-ayatnya juga
ayat-ayat tentang sejarah. Ini kemarin sudah kita bahas sejarah ini juga muncul tenggelamnya suatu umat, ini juga termasuk ayat-ayat Allah semuanya. Nah, ini siapa yang menutup diri dari ayat-ayat itu, bagi mereka ada siksa, adzabun syadid, siksa yang sangat-sangat berat. Dan Allah Maha Perkasa yang mempunyai balasan. Nah, sampai yang berbahagia, untuk malam ini kita lanjut di ayat kelima. Nah, kelima ini sini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Inna sungguh innallaha inna sungguh Allah la tidaklah yakhfa tersembunyi alaihi atasnya syai'un sesuatu apapun fil ardi yang ada di bumi wala dan tidak juga fis sama di langit. Jadi di sini Allah menjelaskan, menerangkan, memberitahukan bahwa Dia mengetahui seluruh apapun, baik itu yang gaib, yang ghaib ataupun yang nyata. Yang kalau yang kemarin itu di surah Al-Baqarah itu ayat 255 itu namanya ayat kursi, Allah sudah menjelaskan itu. Nah, di sini ayatnya singkat ini. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un. Jadi sungguh Allah, bagi Allah tidak ada yang tersembunyi atasnya segala sesuatu apapun fil ardi yang ada di bumi wala fis sama dan juga yang ada di langit. Jadi di langit dan di bumi tidak ada satu perkara apapun yang tersembunyi. Jadi jelas sekali, tidak samar ya. Nah, ini harus kita benar-benar yakini betul-betul. Kalau kita sudah memahami ini, tidak ada satu apapun yang tersembunyi di sisi Allah. Apapun yang ada di hati kita, yang dilahirkan maupun yang disembunyikan, kemarin juga ada itu ya, tentang itu juga. Tapi ini juga penegasan, tidak ada yang tersembunyi. Semuanya Allah tahu, tidak samar bagi Allah. Maka kita tidak perlu ragu. Ketika kita berbuat baik, sekecil apapun itu, nanti akan diberikan balasan pahalanya. Tapi kalau kita berbuat buruk, keburukan, kemaksiatan, kedurhakaan pada Allah, maka Allah pasti akan memberikan siksaan yang kemarin sudah kita bahas itu. Allah memiliki siksa yang begitu menyakitkan, yang sangat-sangat berat. Nah, ini jam yang berbahagia sehingga keyakinan etikot ini benar-benar tidak boleh lepas dari diri kita, sehingga senantiasa kapanpun apapun yang kita lakukan ini kita harus hati-hati, jangan sampai di situ kenikmatan yang Allah berikan ini justru kita gunakan ya untuk berbuat kemaksiatan, durhaka pada Allah. Ini dengan ingat ayat ini, memahami ini, meresapkan dalam hati kita, maka ini kita benar-benar hati-hati. Kita benar-benar bisa menjaga diri. Itu ayat ke-5. Ayat ke-6, kita lanjut ayat ke-6. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwa Al-Azizul Hakim. Nah, ini tauhid lagi ini. Kita diberi kemantapan oleh Allah, ditunjukkan, dibimbing. Huwa dia jadi Allah tadi. Alladzi yang Allah lah yang yusawwirukum. Nah, yusawwirukum dia membentuk kalian. Jadi menciptakan, dibentuk fil arhami, fi dalam al-arham rahim. Nah, ini dalam rahim. Kaifa sebagaimana yasha'u dia kehendaki.
Nah, jamaah yang berbahagia, ini sesuatu yang di dalam rahim ini kalau dulu zaman 1400 tahun yang lalu lebih itu ya, itu tidak ada. Yang tahu tidak ada alat-alat modern. Tapi kalau sekarang itu bisa dilihat pakai USG dan sebagainya. Tapi tetap apapun yang ada di sana kebutuhan kebutuhan manusia kecil yang ada dalam rahim itu semuanya akan sesuai. Dibutuhkan apapun di sana sesuai. Bahkan kalau kita berpikir itu, misalnya ini kalau kita lihat orang sakit, misalnya orang sakit jantung itu, katakan usia berapa? Usia 60 misalnya sakit jantung, itu diberi komputer disembung ditempel-tempelkan itu alat-alatnya, terus kebutuhan nutrisinya itu obat-obatnya dilewatkan selang-selangnya dihubungkan dengan komputer, kebutuhannya seberapa itu aja rumitnya kayak gitu. Nah, padahal di dalam rahim manusia kebutuhannya benar-benar teratur, tercukupi, pas. Sehingga jamaah yang berbahagia di sini, dialah Allah, dialah Allah yang mana Dia membentuk kalian, membentuk kalian, mencipta kalian fil arham, di dalam rahim, kaifa yasha, sebagaimanapun yang Dia kehendaki. Nah, ini bukti bahwa di sana Allah menunjukkan kita harus benar-benar karena kita tidak punya kuasa, ya berarti kita jangan sampai sombong dan sebagainya lah gitu ya. Kita harus benar-benar ingat Allah terus, bahwa Allah memberikan kenikmatan seperti itu pada kita sampai kita besar dewasa. Ini sebuah karunia yang luar biasa, tidak bisa dinilai harganya. Apalagi kita hidup dalam kondisi posisi mau iman Islam, tunduk patuh pada Allah dengan aturannya, dengan Quran. Ini benar-benar tidak bisa dinilai dengan apapun nikmat itu. Nah, terus lanjutnya, la ilaha illa huwa. Nah, ini tauhidnya diulang-ulang, ditegaskan, la, tidak ada, ilaha ilah, Tuhan, tidak ada Tuhan, meniadakan seluruh apapun Tuhan yang dituhankan manusia. Kadang juga dia mempertuhankan dirinya, bahkan hawa nafsunya pun dijadikan Tuhan. Ini di ayat lain nanti kita bahas seperti itu. Tidak ada ilah, tidak ada di alam ini, tidak ada ilah, ilah kecuali hanyalah huwa, dia. Nah, ini jadi ini harus benar-benar kita memantapkan bahwa benar-benar tidak ada Tuhan yang patut ditaati, yang disembah, hanya Dia saja. Inilah tiket, golden ticket untuk kita bisa masuk surga, ya hanya itu. Kalau misalnya golden ticketnya bukan itu, nanti orang ada yang kalau punya mobil banyak surga, kalau enggak, bukan. Allah tidak melihat itu semua. Ketauhidan yang adalah utama. Tidak ada ilah, cuma Dia, melainkan Dia saja. Nah, ini harus benar-benar jangan sampai ketauhidan itu terkotori, tercampuri dengan ilah-ilah yang lain. Nah, ini. Kalau ada ilah-ilah yang lain, nanti itu jelas kita sesuatu siapapun dia yang menjadikan selain Dia sebagai ilah, maka diharamkan masuk surga itu. Di surat kelima itu ya, ayat 72 itu, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannah. Innahu, sungguhnya siapa yang syirik, may yusyrik billah, yang menyekutukan sesuatu dengan Allah dipersandingkan, dicarikan tandingan-tandingan ilah-ilah yang lain, maka Allah telah mengharamkan atasnya surga.
Sehingga jamaah yang berbahagia ini semuanya Allah menciptakan itu di rahim tadi ada laki-laki, perempuan yang mungkin fisiknya bentuknya begini begitu, ada yang bagus, ada yang begini, ada yang ini bahkan di dalam hadis Arba'in nomor berapa itu ada sampai bahagia celakanya sudah diatur, sudah dicatatkan di situ, dicatat di masing-masing orang. Ini maka ini harus benar-benar kita yakini bahwa seluruh manusia makhluknya tadi Allah sudah memberikan apapun kebutuhan yang pas pada dia. Jadi kita ya sudah qanaah, sudah menerima apa adanya, nikmat yang kita terima ya kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ya udah kita terima pun. Misalnya diberi banyak ya disyukuri. Kalau misalnya rezekinya dibatasi, memang qudira rizqu, ya sudah. Ya kita sesuai dengan itu saja. Nah ini. Nah, jamaah yang berbahagia itu ya, tidak ada ilah selain dia. Ditegaskan lagi tadi. Al-Aziz Maha perkasa, Al-Hakim Maha bijaksana. La ilaha illa huwal azizul hakim. Nah ini, dia Maha Esa tanpa sekutu. Tidak ada yang berhak menerima predikat Tuhan, hanya dia. Kemuliaan tadi yang di situ tidak bertepi, hukum-hukumnya dan sebagainya benar, ayat-ayatnya mengandung penjelasan dan sebagainya, ini adalah benar-benar Allah menciptakan itu. Bahkan tadi kalau misalnya tadi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, termasuk misalnya Nabi Isa alaihissalam itu diciptakan penyempurnaannya tanpa seorang ayah. Ini adalah benar-benar kekuasaan Allah. Ini jangan kita sampai tiru-tiru seperti orang-orang yang tidak meyakini Quran bahwa itu diciptakan dengan macam-macam lah. Jadi sampai dituhankan juga. Wah, ini kita jangan sampai ikut-ikut. Di dalam rahim ya sudah seperti apapun yang dia kehendaki. Ya, kita jangan tiru-tiru menuhankan selain Allah sebagai Tuhan, seperti kaum Yahudi, kaum Nasrani dan sebagainya. Kaum Yahudi menyatakan Uzair putra Tuhan, Nasrani menyatakan Isa ibnu Maryam itu putra Tuhan. Ini auzubillahi min dzalik. Subhanallah ya ma yasifun, subhanallah ma yusyrikun. Allah Maha suci dari semua itu. Nah, ini siapa yang berbahagia, makanya di akhir tadi tidak ada ilah selain dia, Al-Aziz Al-Hakim, Maha perkasa, Maha bijaksana. Ini harus benar-benar dimantapkan dalam diri kita. Ya hanya itu yang bisa menyelamatkan kita. Amal-amal kita berapa sih? Berapa sih yang apapun yang kebaikan kita kalau diukur itu berapa banyak? Kalau dihitung misalnya nanti masuk surga, dimasukkan surga apa ya pantas kalau misalnya itu hanya itu sebagai penukar untuk dimasukkan surga, ya kurang lah. Tapi dengan ketauhidan punya semua kita ikuti apapun yang Allah tunjukkan, kita jangan sampai menuhankan selain dia. Kita lanjut di ayat ke-7, ini agak panjang ini, ke-7 ini. Ini huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabiha. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha al-fitnata wa ibtigha ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab.
Ini ayat 7 lumayan panjang. Nah, ini Allah menegaskan bagaimana kita meyakini, kita mengimani, kita bersikap di dalam menerima ayat-ayatnya. Huwa dia alladzi yang anzala menurunkan alaika atas kamu, kepada kamu apa alkitab, kitab Quran ini sudah diturunkan waktu itu kepada Rasulullah, kanya Rasulullah, alaika pada Rasulullah yang sudah sampai ke kita, kitab alkitab Al-Quran. Minhu darinya, dari kitab itu ada ayatun, ada ayat-ayat muhkamat. Hunna itulah umul kitab, pokok-pokok isi Al-Quran kitab itu tadi. Nah, ayat-ayat yang jelas, yang tidak samar, itu benar pokok isi Al-Quran itu. Hunna umul kitab. Jadi dari kitab Quran tadi ada ayat yang muhkam, yang jelas, benar-benar tegas itu. Itu adalah hunna umul kitab. Wa ukharu, dan yang lainnya mutasyabihat. Ayat-ayat yang mutasyabihat, yang bersik samar juga. Nah, ini. Jadi ayat-ayat yang mutasyabihat itu Allah jelaskan ada dalam Quran ini. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun, maka amma adapun alladzina, orang-orang fi qulubihim yang di dalam hatinya zaygun, ada apa nih, kecondongan pada kesesatan. Ada kecondongan pada kesesatan. Adapun orang-orang yang di sana dalam hatinya ada kecondongan pada kesesatan, fayattabi'una, maka dia mengikuti apa-apa tasyabaha, yang mutasyabihat tadi, minhu darinya. Dari ayat mutasyabihat, ayat mutasyabihat ini pengertiannya bisa mengandung beberapa pengertian, tidak satu poin tapi beberapa pengertian. Nah, orang yang di dalam hatinya itu ada kecondongan pada kesesatan, maka dia itu memilih mengikuti yang mutasyabihat tadi. Ma tasyaba minhu, apa yang mutasyabihat tadi, yang berbanyak beberapa pengertian, tetapi tujuannya ibtigha al-fitnah. Nah, ini tujuannya itu untuk mengharapkan dengan itu menimbulkan fitnah. Jadi dia bersengaja untuk mencari-cari gara-gara menciptakan fitnah, menimbulkan fitnah. Wabtigha, dan dia mencari, mengharapkan di situ takwilih, mencari-cari takwilnya, penjelasannya apa ya, pelenceng, diputar-putar dan sebagainya itu, dipelenceng-pelencengkan dan sebagainya dengan kemauannya sendiri. Nah, ini yang mutasyabihat. Kalau Muhammad jelas satu pengertian, tapi mutasyabihat memang punya banyak pengertian. Nah, orang yang hatinya condong pada kesesatan itu milih yang itu tadi, untuk menciptakan fitnah, untuk menciptakan, mengharapkan adanya, membuat takwilnya tadi, membuat takwilnya, mencari penjelasan, istilahnya apa ya, ilmu klinik itu ya, otak adik gadok. Digaduk-gaduk nih. Pokoknya modelnya gitu. Kadang-kadang misalnya gini, contoh. Kemarin kan hari santri, tanggal 22 itu hari santri. Hari santri, ditetapkan hari santri, kata ada resolusi jihad. Zamannya Mbah Hashim itu ya. Santri itu apa? Nah, kalau kita cari sumber-sumber literatur sedunia,
itu kata santri itu tidak ada dalam Quran. Tidak ada. Tidak ada. Di dalam hadis pun tidak ada. Nah, kata santri dari sastra itu adalah sastri dan seterusnya itu dari Sanskerta, dari Tamil. Yang artinya adalah sarjana, dan di situ adalah sarjana orang yang benar-benar belajar menguasai kitab Hindu. Ya, dulunya begitu. Tapi terus mungkin zamannya Wali Songo ya, zamannya yang pendalu-pendalu kita itu. Nah, akhirnya banyak orang-orang yang di sana, orang Hindu masuk ke Islam dan sebagainya. Akhirnya istilah itu dipakai oleh orang-orang yang serius belajar untuk menjadi ahli-ahli kitab Quran itu. Sampai sekarang ya akhirnya ada cantrik, sastri, itu santri, itu akhirnya santri dipakai oleh umat Islam. Jadi tidak ada dalam kosakata Arab kuno sampai Quran, tidak ada. Tidak ada. Ya zaman itu kan belum banyak orang ahli bahasa Arab, sehingga ya sudah daripada bingung-bingung pakai istilah itu saja. Jadi sastri, sastra dan seterusnya itu dari sana. Awalnya kan memang dulu banyak orang-orang di Nusantara itu yang juga agamanya agama bukan Islam saat itu awal-awal. Nah ini itu bahkan kalau di Quran itu ditafsir macam-macam, akhirnya ya, membuat fitnah. Ibtigha al-fitnah wa ibtigha ta'wili. Mencari-cari fitnah, mencari penjelasannya, takwilnya. Tapi ya sakarepe dhewe, ya ini yang susah. Kita harus hati-hati jangan sampai terjebak ke situ. Padahal di sini Allah menjelaskan di kalimat selanjutnya ini Allah menjelaskan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Wa ma titik-titik illa titik-titik. Sama ya. Wala titik-titik illa titik-titik. Wa ma min ilahin illallah la ilaha illallah. Wa ma titik-titik illa titik-titik. Pengkhususan benar nih. Dan tidak ada ya'lamu ta'wilahu, yang mengetahui takwilnya, penjelasannya illallah, kecuali Allah saja. Nah, ini memang kita harus hati-hati dengan ayat mutasyabihat, jangan sampai bikin fitnah, bikin takwil yang gak karu-karuan. Coba kita tadi, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan tidak ada yang mengetahui takwilnya itu, hanya Allah saja. Nah ini, sehingga jamaah yang berbahagia, Quran kalau sudah ayat Muhammad jelas tegas ya sudah kita ikuti dengan baik-baik. Untuk ayat mutasyabihat, bagaimana? Kita jangan sampai ikut-ikut membuat fitnah di situ, mencari takwil di situ. Udahlah, ini Allah yang tahu takwilnya. Nah, bagaimana lanjutnya? Warasikhuna fil ilmi, orang yang mendalam ilmunya, benar-benar mendalam ilmunya, warasikhuna fil ilmi, yaquluna, mereka berkata terhadap ayat tadi, terhadap ayat mutasyabihat tadi, ini orang yang mendalam ilmunya, tidak mencari takwil macam-macam. Ini yaquluna, mereka berkata, orang yang mendalam ilmunya berkata apa? Amanna bihi, kami beriman dengan ayat itu. Kullun, semuanya min indi rabbina, dari sisi Rabb kami, sudah titik. Ya, tentang bagaimana ya pokoknya dari ayat Muhammad nanti begini sudah jelas. Kita pakai yang itu, yang mutasyabihat ya kita benar yakin dari Allah. Dah ini yang kita tidak mencari takwilnya, tidak mencari fitnah macam-macam. Jangan sampai itu terjadi. Nah, jadi warasikhuna fi ilmi, Allah menjelaskan itu orang yang mendalam sekali ilmunya, dia berkata aman nabi, kami beriman dengan ayat-ayat itu. Kullu min indi rabbina, semuanya dari sisi Rabb kami. Nah, ini adalah yang harus kita pedomani, jangan sampai justru merasa mungkin sudah pinter, sudah ahli,
terus membikin sendiri sesuatu takwil yang menyesatkan. Nah ini susah. Gitu. Gua yang gak dewe, ini istilah, itu kan istilah. Nah, kalau misalnya kita merujuk dengan Quran ya memang sebetulnya harus menggunakan kalimat-kalimat di Quran itu. Tapi kan namanya perubahan pemakaian asalnya syastri dan sampai lama-lama cantri dan seterusnya akhirnya jadi santri, yaitu orang yang benar-benar belajar di situ memahami kalimat-kalimat Allah. Kan sama kan itu. Dulunya dipakai oleh orang itu untuk orang yang belajar agama kitab-kitab mereka. Nah sekarang karena mereka sudah ke Islam, istilahnya dibuat tetap. Nah santri seperti itu. Nah istilahnya sampai sekarang ya tetap itu. Kalau kita runut misalnya mulai tahun berapa itu dijadikan dipakai oleh umat Islam, ya nggak apa-apa, sudah istilahnya itu. Kalau istilahnya yang lebih di dalam Quran misalnya ya thalibul ilmi, orang yang berjalan mencari ilmu. Tapi ketika ada tadi di tempat-tempat atau komunitas tertentu yang di sana nanti ada bangunan dan sebagainya, di situ ada seorang guru kemudian mengikuti di situ istilah cantri atau apa dan akhirnya syastri digabung macam-macam, akhirnya jadi istilah yang paling sekarang istilahnya di santri itu. Santri ya intinya adalah orang yang belajar, tetapi sekarang artinya diubah menjadi orang yang benar-benar belajar di situ ingin mengetahui hukumnya Allah. Hanya istilah saja sebenarnya. Tapi kalau dari bahasa aslinya itu memang bukan bahasa Arab, bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab, bahasa Sanskerta, bahasa Tamil, bergabung macam-macam akhirnya ya sama dengan bahasa Indonesia sekarang. Misalnya kata adil itu kan tidak ada. Kata adil itu dalam bahasa manapun tidak ada. Ajarannya ya di Quran itu adil. Kalau ditanya misalnya adil itu apa sih? Napa adil? Adil, ain dalam itu adil. Wahai Allah yang Maha Adil. Ada perintah juga wahai hamba Allah, sungguhnya Allah menyuruh kalian berbuat adil dan ihsan. Adil itu bahasanya cuma satu di dunia itu, adil jadi Quran itu. Adil itu adalah ini penjelasannya meletakkan sesuatu tepat benar-benar pada tempatnya, itu adil. Pas sesuai dengan tempatnya. Tapi kalau salah ya dolim. Dolim berarti menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, dolim. Misalnya yang posisi bukan Tuhan kok dijadikan Tuhan, diposisikan sebagai Tuhan, ya zalim yang paling besar. Tapi dari istilah tadi misalnya ada bahasa istilah yang akhirnya sekarang dipakai, ya nggak masalah kan namanya bahasa istilah. Tapi kalau dirunut aslinya ya di situ sebenarnya. Sehingga ini kita di dalam ayat-ayat Quran kita tidak usah mencari takwil, tidak usah mencari kebengkokan, menimbulkan fitnah. Nah, ini Allah menjelaskan itu. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtighaa'al fitnata wa ibtigha'a ta'wilih. Adapun orang-orang yang mereka dalam hatinya ada condongan pada kesesatan, maka mereka mengikuti ayat yang mutasyabihat itu. Dia mencari-cari fitnah, membikin fitnah, membikin takwilnya. Nah, ini maka kita ya benar-benar kita luruskan. Apapun istilah di situ, misalnya contoh yang banyak salah, acuh misalnya. Acuh itu kan apa? Nama acuh. Kalau kita kan seolah-olah acuh itu abai, padahal bukan. Acuh itu benar-benar memperhatikan serius. Acuhkan saya berarti perhatikan saya serius. Tapi ada acuh tak acuh berarti gak tenanan. Acuh tak acuh. Misalnya bergeming itu ya diem, meneng. Tapi kan kadang-kadang keliru. Dikandani gak bergeming lah. Padahal bergeming itu diem, meneng. Nah, tapi tidak bergeming berarti tidak diam, berarti dia aktivitas macam-macam. Kadang-kadang kualik. Ini kesalahan mungkin kosakata kurang pemahaman.
Makanya tadi di kemarin hadis santri ya memang sudah kita terima sejak Rasulul Jihad itu sudah dikatakan santri itu dipakai oleh orang Islam, digunakan sebagai istilah untuk menamakan orang-orang yang mempelajari dengan serius kitab Allah sehingga memahami hukumnya Allah. Kalau misalnya kita lihat dari iroda akhirnya murid, berarti orang yang menghendaki ingin tahu hukumnya Allah. Ada mungkin juga bahasa lain, bahasa siswa misalnya, umum, berarti serius belajar tapi dalam hal ilmu dan sebagainya itu bisa, karena bahasa itu bahasa yang diserahkan adalah bahasa kaumnya dengan bahasa kaumnya. Kalau orangnya kaumnya saat itu nggak paham dengan bahasa Arab, bahasa Ibrani atau bahasa kuno Arab, baca Quran nggak paham, ya sudah pakai bahasa sekitar, bahasa kaumnya yang bisa dipahami. Itu. Kalau waktu itu thalibul ilmi belum dipahami, belum merakyat, ya kita pakai yang bahasa yang sudah merakyat sebagai istilah itu. Itu aja. Jadi misalnya makan, kulu kan makan, tapi kalau kita mangan biasa seperti itu. Nah ini istilahnya adalah dengan bahasa kaumnya, bahasa yang bisa dipahami oleh masyarakat sekitar. Nah, ini sama yang berbagi. Jadi orang yang mendalam ilmunya, warasikhuna fil ilmi, yang uluna mengatakan terhadap ayat-ayat mutasyabihat tadi, amanna bihi, kami beriman dengan ayat mutasyabihat itu, kullum min inti rabbina, semua itu datang dari Allah, dari sisi Rabb kami. Nah, di ujung ayat 7 ini adalah wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Sama dengan di atasnya tadi, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Ini adalah wa ma yadzakkaru illa ulul albab, wa ma titik-titik illa titik-titik. Ini wa ma dan tidak ada yadzakkaru, orang yang mengambil pelajaran, orang yang bisa mengambil pelajaran, tidak ada. Jadi tidak ada orang yang bisa mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari ilmu tadi, illa kecuali hanyalah ulul albab, orang yang menggunakan akal sehatnya. Orang yang menggunakan akal sehatnya itu yang bisa mengambil pelajaran hikmah-hikmah yang dari yang ayat awal tadi. Sehingga jamaah yang berbahagia, maka kita istilahnya menggunakan bahasa-bahasa yang sesuai dengan di tempat-tempat kita di mana saja, yaitu misalnya ini orangnya suka berjalan ke arah kebaikan. Kalau istilahnya dulu ada istilah suluk dan sebagainya, ya bisa dipakai. Berlatih, riyadhah, latihan, mujahadah, menghitung diri, mawas diri dan sebagainya, menghisab diri. Nah, ini berlatihan, berserius. Ini apapun yang bisa dipakai bahasa untuk agar supaya paham. Jadi di sini apalagi di ujung tadi, tidak ada yang bisa mengambil pelajaran wa may yadzakkaru, tidak ada yang bisa mengambil pelajaran illa kecuali hanyalah ulul albab, orang-orang yang menggunakan akal sehatnya. Nah, jamaah yang berbahagia, ini hampir isanya sudah sampai ayat 7. Ini ayat yang benar-benar kita harus hati-hati penjelasan ini. Ayat ini adalah Muhammad, itu adalah umul kitab yang benar hukumnya jelas. Yang mutasyabihat ya sudah kita yakin itu dari Allah. Nah, kita tidak usah menimbulkan fitnah di situ, tidak usah mencari takwil-takwilnya. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengambil seluruh pelajaran yang ada di sini dengan kita menggunakan akal sehat kita. Nah, jamaah yang berbahagia, mari kita akhiri kajian kita kali ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah, amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.